Hello everyone, saya mau tunjukkan di dalam video ini bahwa the three living persons of the heavenly trio yang ditulis Sister White berbeda dengan the unity of three co-eternal persons yang diajarkan doktrin Trinitas sebagai satu God yang terdiri dari God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit. Walaupun masing-masing terdiri dari 3 persons, tetapi pengertian 3 persons yang dimaksudkan Sister White sangat berbeda dengan 3 persons yang diajarkan doktrin Trinitas. Di dalam video yang lain, saya akan bahas mengapa Roh Kudus adalah a person yang memiliki a personality, di mana arti kata persons yang menunjuk kepada Roh Kudus berbeda artinya dengan arti kata person yang dimaksudkan kepada Bapa dan Anak. Tetapi itu akan dibahas di video yang lain. Di video ini, saya hanya akan membahas perbedaannya antara the three living persons of the heavenly trio yang ditulis Sister White dengan a unity of three co-eternal persons yang diajarkan doktrin Trinitas. Judul pelajaran ini ialah Roh Kudus adalah the divine nature of Christ. Roh Kudus adalah nature ilahinya Kristus. Kita akan lihat bahwa the divine nature of Christ adalah the third person of the Godhead yang adalah the Holy Spirit of Christ, yang kita kenal juga sebagai another comforter di Yohanes 14 ayat 16. Di kutipan Special Testimonies, Sister White menulis, ada 3 persons yang hidup yang adalah bagian dari trio surgawi atau heavenly trio, dan di dalam nama atau otoritas 3 kuasa ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, semua yang menerima Kristus dibaptis. Kutipan ini sering digunakan sebagai bukti bahwa Sister White mengajarkan Trinitas karena 3 persons-nya, seakan-akan 3 sama dengan Trinitas. Pengertian itu adalah pengertian yang salah, karena saya juga percaya bahwa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang jumlahnya 3. Bedanya, 3 yang dimaksudkan Sister White sangat berbeda dengan 3 yang diajarkan doktrin Trinitas. Alkitab mengajarkan bahwa God adalah satu person, yaitu Bapa. Jesus Christ adalah anaknya God, yaitu anaknya Bapa. Sementara doktrin Trinitas mengajarkan satu God itu terdiri dari 3 persons, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa sendiri yang mengatakan mengenai Kristus bahwa Kristus adalah anaknya yang Dia kasihi. Karena Kristus adalah anaknya, artinya yang berbicara adalah Bapanya, yaitu Bapanya Kristus, yang adalah satu God itu. Untuk dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus ialah untuk dibaptis di dalam nama otoritas satu God, satu-satu anaknya God yang keluar dari tubuhnya Bapa, dan Roh Kudus, bukan God the Father, God the Son, dan God the Holy Spirit yang adalah kesatuan dari satu God. Di Testimonies Volume 9, Sister White menulis, kita mempunyai satu God, dan satu juru selamat, dan satu roh, yaitu rohnya Kristus. Satu God adalah Bapa. Satu juru selamat adalah Jesus Christ, the only begotten Son of God. Dan satu roh ialah Kristus punya roh yang kudus. Person pertama dari the heavenly trio adalah God, yaitu Bapa. Person kedua adalah Jesus Christ, the Son of God. Person ketiga adalah rohnya Kristus, yaitu Kristus punya roh. Kita perlu mengerti arti the Spirit of Christ, atau rohnya Kristus. Di 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, the Lord, yaitu Jesus Christ, adalah roh itu. Roh itu adalah Jesus Christ. Di letter 66, Sister White menulis, kita membutuhkan Roh Kudus, yaitu Jesus Christ. The Heavenly Trio adalah Bapa, Anak, dan Jesus Christ. Pertanyaannya, kok bisa Kristus adalah Roh Kudus? Apakah artinya The Heavenly Trio adalah Bapa, Kristus, dan Kristus? Jawabannya iya. Kristus adalah Roh Kudus. Sekarang kita mau cari tahu bagaimana Kristus adalah Roh Kudus itu. Rasul Paulus di Filipi 2 ayat 6 dan 7 menulis, Kristus memiliki 2 nature, yaitu nature ilahi atau the divine nature, dan nature kemanusiaan, yaitu the human nature.
Yohanes juga menulis di Yohanes 1 ayat 1 dan 14 bahwa Kristus adalah the Word, dan the Word ini adalah God. Kristus adalah God nature-nya atau the divine nature-nya. Dan Kristus juga adalah manusia nature-nya di John 1 ayat 14. Kristus di dunia memiliki dua nature ilahi dan nature manusia pada waktu yang bersamaan. Jadi waktu Kristus datang ke dunia, nature ilahinya diinvest dengan nature manusia. Kristus tetap memiliki nature ilahinya, walaupun nature ilahinya diselubungi nature kemanusiaannya. Kristus adalah a person yang memiliki dua nature, the divine nature dan the human nature. Di Yohanes 16 ayat 7, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, adalah suatu keuntungan bagi murid-muridnya jika dia tinggalkan mereka, agar penghibur dikirim kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, mengapa Kristus perlu tinggalkan murid-muridnya, dan mengapa hal itu adalah untuk kebaikan mereka? Jawabannya, karena dalam tubuh kemanusiaannya atau nature kemanusiaannya, Kristus tidak bisa berada di setiap tempat karena dibatasi oleh nature kemanusiaannya. Dan oleh sebab itu, Kristus dalam tubuh kemanusiaannya perlu tinggalkan murid-muridnya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di bumi. Kita sudah baca tadi bahwa Roh Kudus adalah Kristus. Artinya Kristus dalam tubuh kemanusiaannya pergi ke Bapa dan mengirim dirinya sendiri terlepas dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Jangan lupa, Kristus mempunyai dua nature manusia dan nature ilahi. Yang diberikan kepada murid-muridnya di bumi adalah dirinya sendiri, yaitu divine nature-nya atau nature ilahinya, tanpa tubuh kemanusiaannya. Dan yang tinggal di surga adalah tubuh nature kemanusiaannya. Dan oleh sebab itu, Kristus mewakili dirinya sendiri melalui divine nature-nya, yaitu Roh Kudus. Sementara tubuh nature kemanusiaannya berada di surga dengan Bapanya. Melalui Roh Kudus yang adalah nature ilahinya, Kristus dapat hadir di setiap tempat pada waktu yang bersamaan, atau omnipresent. Melalui nature ilahinya, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya, Kristus hadir bersama murid-muridnya. Sebagaimana Kristus diinvest dengan nature kemanusiaan waktu dia datang ke bumi, Kristus sekarang melalui the divine nature-nya yang di-divest dari tubuh nature kemanusiaannya, hadir di bumi di dalam gerejanya. Di buku Kerinduan Segala Zaman dikatakan, sementara Kristus melayani di sanctuary di surga, kita mengerti dalam tubuh kemanusiaannya dia melayani di sanctuary di surga, Kristus masih melayani gerejanya di bumi melalui Roh-Nya. Kristus masih hadir dengan gerejanya di bumi melalui kehadirannya yang memberikan kekuatan bagi gerejanya di bumi. Raja Daud mengerti bahwa kehadirannya adalah Roh Kudus-Nya. Kristus dapat hadir di setiap tempat atau omnipresent melalui Roh-Nya yang kudus. Tubuhnya tidak omnipresent. Yang omnipresent adalah Roh-Nya atau nature ilahinya. Tuhan Yesus hadir, dan kita tahu kehadirannya adalah Roh Kudus-Nya di dalam person dari wakilnya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah person terpisah dari tubuh person kemanusiaannya. Roh Kudus adalah kehadiran ilahinya yang selalu ada bersama gerejanya di bumi. Kristus katakan, "Aku bersamamu selalu." Aku adalah kehadiran ilahiku terpisah dari tubuh nature kemanusiaanku. Kristus katakan kepada murid-muridnya di Yohanes 14 bahwa Bapa akan mengirim penghibur yang lain. Dan penghibur yang lain itu, yaitu Roh Kudus yang akan datang nanti adalah Aku di ayat 18. Kristus katakan yang akan datang nanti yang adalah penghibur yang lain adalah Aku atau dirinya sendiri. Walaupun aku dalam tubuh nature kemanusiaanku berada di surga, tetapi aku, yaitu divine natureku atau nature ilahiku, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaanku, akan datang kepadamu. Kristus sebagai manusia mewakili dirinya sendiri melalui dirinya sendiri dalam the divine nature-nya. Karena Kristus memiliki dua nature, yaitu human dan divine nature. Yang berdiam di dalam hati manusia adalah Kristus, yaitu Roh Kudus,
yang adalah the divine nature-nya terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Jadi the three living persons of the heavenly trio adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus adalah the divine nature-nya Kristus yang terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Itu sebabnya dia katakan, aku mewakili diriku sendiri dan aku adalah divine nature-ku terpisah dari tubuh nature kemanusiaanku. Waktu Kristus datang ke dunia, dia di-invest dengan tubuh nature kemanusiaan. Dan waktu Roh Kudus diberikan pada hari Pentecost, yang diberikan adalah Kristus yang di-divest atau terpisah dari tubuh nature kemanusiaannya. Itu sebabnya Kristus adalah Roh Kudus. Kristus artinya adalah the third person of the Godhead. Yang hadir bersama murid-muridnya di bumi adalah Kristus dalam tubuh nature kemanusiaannya. Dan yang hadir di dalam murid-muridnya adalah the divine nature-nya Kristus, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Jadi sekali lagi, the third person of the Godhead adalah the divine nature-nya Kristus, divested atau terpisah dari tubuh nature kemanusiaannya. Person ketiga dari trio surgawi adalah the divine nature-nya Kristus, divested atau terpisah dari tubuh nature kemanusiaannya. Roh Kudus adalah the divine nature-nya Kristus, divested dari tubuh nature kemanusiaannya. Penghibur yang lain adalah Kristus punya divine nature, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Dan oleh sebab itu, Roh Kudus adalah Kristus sendiri. Kristus adalah Roh Kudus itu. Rasul Paulus mengerti bahwa the mind of the Lord adalah the Spirit of the Lord. Kata lain roh adalah the mind. Rasul Paulus menggunakan kata ini di buku Filipi 2:5. Dia katakan, biarlah this mind berdiam di dalam kamu. Yang mana this mind ini juga berdiam di dalam Kristus. Sekarang saya mau baca dengan menggantikan the mind dengan the spirit. Biarlah roh ini yang berdiam di dalam Kristus berdiam di dalam kamu juga. Pertanyaannya, apa roh yang berdiam di dalam Kristus yang juga perlu berdiam di dalam kita? Roh yang perlu berdiam di dalam kita adalah the nature ilahinya Kristus, divested atau terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Rohnya Kristus yang perlu berdiam di dalam kita adalah the divine nature of Christ, bukan God the Spirit. Yang perlu berdiam di dalam kita adalah Kristus, bukan oknum ilahi ketiga yang namanya adalah Roh Kudus. Kristus tanpa atau divested dari tubuh nature kemanusiaannya bukan God the Spirit. Kristus diwakili dirinya sendiri melalui rohnya, yaitu the divine nature-nya, divested atau terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Hal ini demikian karena Kristus memiliki dua natures, human nature dan divine nature. Tubuh nature kemanusiaannya berada di surga, dan nature ilahinya berdiam di dalam gerejanya di bumi. Kristus katakan, setelah aku pergi ke Bapa-Ku di surga, aku akan datang kepadamu. Aku akan berdiam di dalammu. Aku akan mengungkapkan diriku kepadamu. Aku akan selalu bersamamu. Aku adalah divine nature-nya Kristus. Roh Kuduslah dirinya sendiri, bukan oknum ilahi ketiga di surga yang diajarkan doktrin Trinitas sebagai God the Spirit. Kutipan-kutipan berikut ini dengan sangat jelas mengajarkan bahwa the third person of the Godhead adalah Kristus, bukan oknum ilahi ketiga yang diajarkan doktrin Trinitas sebagai Roh Kudus. Sekarang saya mau baca dari Special Testimonies. Setan hanya dapat dikendalikan oleh kuasa Tuhan di dalam the third person of the Godhead, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah the third person of the Godhead. Kata hanya artinya tidak ada yang lain selain Roh Kudus, yaitu the third person of the Godhead. Kita tahu doktrin Trinitas mengajarkan bahwa Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Kutipan ini mengajarkan bahwa kuasa setan hanya dapat dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus, yaitu the third person of the Godhead. Kutipan berikutnya mengatakan, dosa dapat dilawan dan ditaklukkan hanya melalui Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead. Dan di kutipan yang sama dikatakan,
Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk menaklukkan dosa dan efek-efek dosa. Artinya Roh Kudus yang adalah the third person of Godhead adalah rohnya Kristus. Yang kita mengerti adalah Kristus sendiri dalam nature ilahinya, berpisah atau divested dari tubuh nature kemanusiaannya. Kutipan berikutnya mengatakan, tidak ada kuasa yang berdiam di dalam kamu selain Kristus yang dapat menaklukkan dosa di dalam kamu. Di kutipan pertama dikatakan, tidak ada kuasa selain Roh Kudus yang adalah the third person of the Godhead untuk menaklukkan kuasa setan. Di kutipan kedua dikatakan, tidak ada kuasa selain rohnya Kristus untuk menaklukkan kuasa setan. Sekarang di kutipan ini dikatakan, tidak ada kuasa selain Kristus yang dapat menaklukkan kuasa dosa. Lalu dikatakan, hanya Kristus yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan dari dosa dan kuasa kejahatan. Satu-satunya pertahanan terhadap kejahatan adalah dengan Kristus berdiam di dalam hati. Hanya dengan berdiamnya Kristus di dalam hati, kejahatan dapat diatasi. Roh Kudus yang adalah the third person of Godhead, yang adalah rohnya Kristus, adalah Kristus, bukan God the Spirit. Kutipan berikutnya dikatakan, Kristus yang berdiam di dalam hati kita adalah nature ilahinya Kristus, bukan God the Spirit. The three living persons of the heavenly trio adalah Bapa, Anak, dan rohnya Anak di dalam nature ilahinya, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Rohnya Kristus yang adalah nature ilahinya, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya, adalah the third person of the Godhead. Semua orang yang percaya dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu the third person of the Godhead, yaitu Kristus di dalam nature ilahinya, divested atau terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Yang duduk di tahta di surga adalah Bapa dan Anak, dan mereka hadir di setiap tempat melalui mereka punya roh. Perlu diketahui bahwa rohnya Kristus adalah rohnya Bapa, karena hanya ada satu roh. Kita lihat itu di Efesus 4:4. Artinya Bapa hadir di setiap tempat melalui roh Anaknya, yaitu the third person of the Godhead. Rohnya Bapa adalah rohnya Anak. Kita baca itu di Roma 8:9 dan Yohanes 14:23. The third person of the Godhead adalah Roh Kudus, yang adalah rohnya Kristus, yang adalah Kristus, divested atau terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. The three living persons of the heavenly trio adalah Bapa, Anak, dan Kristus, yaitu Roh Kudus atau nature ilahinya Kristus, divested dari tubuh nature kemanusiaannya Kristus. Itulah the three living persons of the heavenly trio. Sangat berbeda dengan versinya doktrin Trinitas. Semua orang telah berdosa dan oleh sebab itu, semua orang telah kehilangan kemuliaannya Tuhan, yaitu karakternya God. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya karakternya God dikembalikan kepada manusia? Jawabannya ialah Christ in us, the hope of glory, atau Christ in you, the hope of glory. Kristus berdiam di dalam manusia adalah satu-satunya pengharapan manusia diselamatkan. Kita sudah tahu bahwa yang berdiam di dalam manusia adalah Roh Kudus. Kita juga mengerti bahwa Roh Kudus adalah rohnya Kristus, yaitu nature ilahinya Kristus, divested dari tubuh nature kemanusiaannya. Yang diinvest nature kemanusiaan adalah Kristus, bukan oknum ilahi ketiga yang namanya Roh Kudus. Dengan kata lain, tidak bisa God the Spirit yang berdiam di dalam manusia, karena God the Spirit tidak pernah di-invest nature kemanusiaan. Sehingga God the Spirit tidak perlu untuk di-divest dari nature kemanusiaan yang dia tidak pernah miliki. Seandainya yang berdiam di dalam manusia adalah God the Spirit. Tetapi yang berdiam di dalam manusia adalah yang di-divest dari nature kemanusiaannya. Sehingga oknumnya adalah oknum yang pernah di-invest nature kemanusiaannya, yaitu Jesus Christ. Jadi yang berdiam di dalam manusia adalah Roh Kudus yang di-divest dari nature kemanusiaannya, dan karena Tuhan Yesuslah yang di-invest nature kemanusiaannya, sehingga hanya Tuhan Yesuslah yang di-divest nature kemanusiaannya. Dan karena yang di-divest nature kemanusiaannya adalah Roh Kudus, oleh karena itu Roh Kudus adalah Kristus tanpa tubuh nature kemanusiaannya.
Satu-satunya pengharapan manusia adalah Christ in you atau Christ in us, bukan God the Spirit in us. Roh Kudus yang adalah nature ilahinya Kristus adalah satu-satunya pengharapan manusia agar karakternya dipulihkan kembali menjadi serupa dengan karakter penciptanya. Jadi kesimpulannya, the third person of the Godhead adalah nature ilahinya Kristus divested of the personality of humanity-nya. Salah satu dari the three living persons of the heavenly trio adalah divine nature-nya Kristus, terpisah dan tidak terikat dari tubuh nature kemanusiaannya. Kita memiliki satu God, yaitu Bapa, dan satu anak Bapa yang dibegatan, dan satu roh, yaitu Kristus, divested dari tubuh nature kemanusiaannya. Itulah yang Sister White maksudkan waktu dia menulis the three living persons of the heavenly trio. Sister White mengerti ini sehingga dia menulis, "We want the Holy Spirit, which is Jesus Christ, our only hope of glory. To God be the glory."